Pada pagi hari tanggal 19 Agustus Presiden China Xi Jinping menyambut Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Tu Lem, di Beijing. Tidak ada yang istimewa tentang pertemuan ini, tetapi pertemuan tersebut menarik perhatian khusus dari dunia luar. Hal ini dikarenakan Xi Jinping sudah 3 minggu tidak tampil di depan publik sejak ia bertemu dengan Presiden Timor Leste, José Ramos Horta, dan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, pada tanggal 29 Juli. Ini telah memecahkan rekornya untuk periode terpanjang ketidakmunculan. Selama periode ini, media resmi China tidak memberikan penjelasan khusus. Dalam 3 minggu terakhir, berbagai rumor menyebar di internet, termasuk klaim bahwa Xi Jinping sakit, menderita stroke, dan bahkan terjadi kudeta saat pertemuan Bei Daihe di awal Agustus. Dalam wawancara dengan Voice of America, Chong Jaiyan, Associate Professor dari Departemen Ilmu Politik di National University of Singapore, menganalisis bahwa kunci dari berlanjutnya rumor tersebut adalah kediktatoran tunggal Xi Jinping dan gaya pemerintahan yang sangat tersentralisasi, yang membuat situasi politik China semakin tidak transparan. Tanpa informasi yang nyata, rumor telah menjadi ciri khas di kalangan pejabat China, dan rumor sering menjadi kenyataan, yang membuat beberapa orang menyebut rumor sebagai ramalan. Media milik pemerintah China, CCTV, melaporkan secara langsung bahwa kontrol ketat diterapkan di sekitar lapangan Tiananmen di Beijing untuk menyambut iring-iringan Tu Lem. Ketika Tu Lem tiba di Balai Agung Rakyat, selain anak-anak China yang berbaris untuk menyambutnya, Xi Jinping juga menemaninya untuk meninjau pasukan kehormatan dari 3 angkatan bersenjata. Namun, yang aneh adalah, menurut berita dari United Daily News Taiwan, meskipun siaran CCTV di luar Balai Agung Rakyat berpindah ke berbagai sudut, seluruh proses pengambilan gambar dilakukan dengan pengambilan gambar jarak jauh, dan hanya sedikit gambar close-up dari Xi Jinping atau Tu Lem. Baik percakapan antara kedua pihak di Balai Agung maupun upacara penyambutan, semua pengambilan gambarnya adalah jarak jauh atau bidikan kosong. Jelas bahwa ada kebutuhan profesional untuk fotografi jarak jauh, yang sekali lagi memicu diskusi tentang kesehatan Xi Jinping. Gao Yu, seorang jurnalis senior di Beijing, memposting di X, mempertanyakan siaran langsung berdurasi 3,5 menit yang tidak menampilkan gambar close-up. Dia mengomentari bahwa dia sangat kecil sehingga bahkan tidak bisa dilihat dengan jelas dengan kaca pembesar. Dia juga mencatat bahwa suara Xi Jinping lebih dalam dan lebih lambat dari sebelumnya. Wang Dan, pemimpin gerakan mahasiswa tanggal 4 Juni di AS, juga memposting di X, bertanya, apakah ada ahli yang memahami peraturan baru China yang bisa menjelaskan mengapa ada teknik pemrosesan video seperti itu. Meskipun materi video yang kemudian dirilis oleh The Associated Press dan media lainnya memuat foto close-up Xi dan Tu Lem, namun absennya gambar close-up Xi dalam upacara penyambutan yang disiarkan langsung di CCTV masih membingungkan publik. Sebuah artikel yang diterbitkan oleh Radio Free Asia pada tanggal 20 Agustus menganalisis bahwa setelah tidak muncul selama 3 minggu, Xi Jinping memilih untuk tampil megah dalam upacara diplomatik untuk menyambut Tu Lem. Faktanya, baik China maupun Vietnam memiliki rencana masing-masing. Pemulihan ekonomi China baru-baru ini lemah, dan negara ini menghadapi banyak tantangan internasional. Sambutan hangat Xi Jinping terhadap Tu Lem dapat menunjukkan pencapaian dari apa yang disebut modernisasi gaya China dan memperkuat daya tarik China bagi negara-negara selatan global. Xi juga menegaskan kembali bahwa kedua negara akan terus memperdalam komunitas China-Vietnam yang strategis dengan masa depan bersama. China adalah tujuan pertama untuk kunjungan luar negeri Anda setelah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral CPV, yang sepenuhnya mencerminkan pentingnya hubungan antara kedua partai dan kedua negara. Sebagai partai komunis yang berkuasa di dunia saat ini, Partai Komunis China dan Partai Komunis Vietnam harus tetap berpegang pada niat awal persahabatan, melanjutkan persahabatan tradisional kita, mengingat misi bersama kita, mempertahankan kepemimpinan Partai Komunis dan Sosialisme, dan terus memperdalam komunitas China-Vietnam dengan masa depan bersama yang memiliki arti strategis, mendorong perkembangan perjuangan sosialis dunia. Saya yakin jalan kita akan semakin lebar. Tu Lem yang baru diangkat tidak dipilih oleh mantan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam yang telah meninggal, Nguyen Phu Trong. Oleh karena itu, setelah menjabat, ia harus segera menunjukkan pencapaian politiknya. Diundang untuk mengunjungi China menjadi kesempatan publisitas yang bagus. Menurut laporan Reuters pada tanggal 19 Agustus dalam pertemuan tersebut, Tu Lem mengatakan, China selalu dianggap sebagai pilihan strategis dan prioritas utama kebijakan luar negeri Vietnam. Usai pertemuan tersebut, para pemimpin China dan Vietnam menandatangani 14 perjanjian, termasuk perjanjian tentang perkereta-apian, kerjasama bank sentral, dan perdagangan. Ini adalah kunjungan pertama saya sejak saya terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral CPV dan kunjungan pertama saya ke China sejak saya terpilih, yang sepenuhnya mencerminkan pentingnya hubungan antara partai dan negara Vietnam dengan China. Kami selalu memandang China sebagai pilihan strategis dan prioritas utama kebijakan luar negeri Vietnam.
Bersama dengan kepemimpinan senior partai dan pemerintah Vietnam, saya sangat bersedia untuk terus memupuk persahabatan tradisional dengan Sekretaris Jenderal dan Presiden Xi Jinping, serta pejabat-pejabat terkemuka dari kedua partai dan pemerintah China, untuk lebih memperdalam dan meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang kooperatif. Sebagai seorang kawan dan saudara, kami selalu menaruh perhatian dan kepedulian terhadap setiap langkah pembangunan China. Kami menegaskan kembali bahwa Vietnam dengan tegas mematuhi kebijakan satu China dan bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China. Perlu dicatat bahwa Xi Jinping memiliki hubungan yang luar biasa dengan mendiang Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong. Nguyen juga merupakan kepala negara asing pertama yang mengunjungi daratan China sejak Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China, ketika Xi terpilih kembali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis China dan memulai masa jabatan 5 tahunnya yang ketiga. Ketika Xi Jinping mengunjungi Vietnam pada Desember tahun 2023, ia juga mengadakan pertemuan lain dengan Nguyen Phu Trong. Nguyen mengatakan bahwa kunjungan ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam memajukan hubungan antara Vietnam dan China serta meningkatkan hubungan kedua belah pihak ke tingkat yang baru. Pada saat itu, Xi Jinping menyebut Nguyen sebagai teman lama dan teman baik. Kedua pihak juga mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama untuk membangun komunitas China-Vietnam yang memiliki masa depan bersama dengan signifikansi strategis berdasarkan pendalaman kemitraan strategis komprehensif China-Vietnam. Nguyen Phu Trong meninggal pada tanggal 19 Juli dan Xi secara pribadi pergi ke Kedutaan Besar Vietnam untuk menyampaikan belasungkawanya pada tanggal 20 Juli. Xi berjalan menuju potret Nguyen Phu Trong, berhenti sejenak untuk mengheningkan cipta, membungkuk 3 kali di depan potret, kemudian meninggalkan pesan dan menandatangani namanya di buku belasungkawa. Xi Jinping mengatakan, "Saya dan kamerat Nguyen Phu Trong telah berhubungan erat selama lebih dari 10 tahun dan telah menjalin persahabatan yang mendalam. Yang menjadi tonggak sejarah adalah tahun lalu kami bersama-sama mengumumkan pendirian komunitas China-Vietnam dengan masa depan bersama yang memiliki signifikansi strategis." Dengan meninggalnya Nguyen Phu Trong, kami telah kehilangan seorang penggerak hubungan China-Vietnam dan seorang rekan seperjalanan dalam perjuangan sosialisme yang membuat kami sangat sedih. Kemudian, Xi juga menunjuk Wang Huning, anggota Biro Politik Komite Sentral CPC, sebagai wakilnya untuk pergi ke Hanoi, Vietnam, pada tanggal 25 Juli untuk menyampaikan belasungkawanya atas kepergian Nguyen Phu Trong. Ketika Wang Huning bertemu dengan Presiden Vietnam yang baru, Tu Lem, dia mengatakan, Partai Komunis China dengan tegas mendukung Partai Komunis Vietnam dan mendukung reformasi, keterbukaan, dan pembangunan sosialisme di Vietnam. China bersedia bekerja sama dengan Vietnam untuk melaksanakan konsensus penting yang dicapai oleh Xi Jinping selama kunjungannya ke Vietnam tahun lalu dan mendorong kemajuan yang kokoh dan pembangunan berkelanjutan dari pembangunan komunitas China-Vietnam dengan masa depan bersama. Jadi, bagaimana hubungan antara China dan Vietnam? Pada bulan Desember tahun 2023, BBC menerbitkan artikel yang melaporkan bahwa China dan Vietnam memiliki hubungan cinta-benci. Pada tahun 2022, Nguyen Phu Trong mengunjungi Beijing dan menerima medali tertinggi yang diberikan oleh China kepada pejabat asing. Pada bulan Desember tahun 2023, Xi Jinping juga mengunjungi Vietnam dan menggambarkan hubungan China-Vietnam sebagai kawan dan saudara. China dan Vietnam adalah tetangga yang sangat dekat, terhubung oleh gunung dan sungai. Namun, Vietnam memberikan tanggapan yang hangat-hangat kuku terhadap pertanyaan apakah akan bergabung dengan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia yang diusulkan oleh Xi Jinping. Komunitas masa depan bersama untuk umat manusia adalah konsep yang berpusat pada China, terutama didasarkan pada simbolisme, dan secara luas dilihat sebagai tantangan terhadap tatanan global yang dipimpin oleh AS. Para pemimpin kedua negara juga enggan membahas secara terbuka perselisihan teritorial yang sengit antara kedua negara atas pulau-pulau di Laut China Selatan dan hubungan tegang antara China dan Vietnam pada tahun 1970-an dan 1980-an, termasuk perang perbatasan skala penuh pada tahun 1979 yang menewaskan ribuan tentara di kedua belah pihak. Tentu saja, sejarah panjang kolonialisasi China terhadap Vietnam tidak akan disebutkan, apalagi ketidakpuasan Vietnam terhadap dampak pembangunan bendungan di Sungai Mekong oleh China. Dalam beberapa tahun terakhir, protes anti-China sering terjadi di Vietnam. Pada tahun 2014, China memicu kerusuhan setelah menempatkan platform pengeboran minyak di wilayah yang dianggap sebagai perairan teritorial Vietnam, yang mengakibatkan banyak kematian dan penghancuran puluhan pabrik milik asing. Beberapa tahun yang lalu, beberapa toko muncul di Hanoi yang berjanji hanya akan menjual barang-barang buatan Vietnam, bukan China. Vietnam sangat khawatir dengan ekspansi pengaruh China di Laut China Selatan. Sejak tahun 1970-an, kapal-kapal dari kedua negara ini telah sering bentrok di wilayah tersebut akibat perebutan pulau-pulau serta cadangan minyak dan gas. Sejak Mei tahun 2023,
Vietnam kerap melontarkan protes atas aktivitas kapal penelitian ilmiah China di Laut China Selatan. Vietnam juga enggan menerima investasi China di bawah inisiatif Sabuk dan Jalan Xi Jinping, sebagian karena hal ini dapat memicu kebencian rakyat Vietnam terhadap jejak ekonomi China. Namun, China adalah mitra dagang terbesar Vietnam dan sumber investasi asing langsung terbesar. Volume perdagangan bilateral tahunan mendekati 200 miliar dolar AS. Tidak ada pemimpin Vietnam yang berani mengambil risiko disrupsi, terlepas dari opini publik tentang China. Menurut data resmi China, Vietnam mengekspor lebih dari 490 ribu ton durian ke China pada tahun 2023, meningkat 1.100% dari tahun sebelumnya, dengan nilai sekitar 2,1 miliar dolar AS. Sekarang, kami memiliki sekitar 50 kontainer yang beroperasi, dan kami berencana untuk mengerahkan total 300 kontainer. Saat ini, 50 kontainer beroperasi dengan kapasitas penuh, tidak ada yang menganggur. Yang lebih penting, baik Xi Jinping maupun Nguyen Phu Trong adalah tokoh garis keras yang sangat dipengaruhi oleh ideologi otoriter partai mereka masing-masing. Mereka memandang rendah nilai-nilai demokrasi barat dan bertekad untuk mempertahankan kendali partai mereka yang keras terhadap kehidupan politik. Namun, pada akhirnya, ada perbedaan besar dalam visi strategis mereka. China adalah kekuatan besar yang muncul, bertekad untuk menantang tatanan unipolar pasca Perang Dingin yang dipimpin oleh AS dan memaksakan pengaruh dominan di kawasan ini. Vietnam adalah negara berukuran menengah yang bertekad untuk mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dan keamanan dengan menyeimbangkan hubungannya dengan dua rivalnya, China dan AS. Selain itu, Vietnam secara historis memiliki hubungan dekat dengan Rusia dan masih sangat mementingkan Moskow. Nguyen Phu Trong menyebut kebijakan luar negerinya sebagai diplomasi bambu, sebuah kebijakan luar negeri yang fleksibel yang berharap dapat mengubah musuh menjadi teman dengan semua negara dan mendapatkan kondisi yang paling menguntungkan bagi Vietnam. Hal ini sejalan dengan kebijakan 4 tidak, Vietnam, tidak berpartisipasi dalam aliansi militer, tidak bersatu dengan satu negara melawan negara lain, tidak mengizinkan pemerintah asing mendirikan pangkalan militer di Vietnam, dan tidak menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional. Hanya sedikit negara yang memainkan peran penting dalam persaingan kekuatan besar antara China dan AS seperti Vietnam, yang menempatkan negara yang telah berjuang dengan gigih dan lama untuk kemerdekaan ke dalam situasi berisiko tinggi dengan imbalan tinggi. Memuaskan kedua kekuatan besar, China dan AS, dapat membawa pertumbuhan transformatif bagi perekonomian mereka, namun mempertahankannya dapat mendatangkan konsekuensi besar. Bagi pemerintah Vietnam, ini adalah kesepakatan yang sangat rumit, mereka harus berjalan di atas tali yang sangat tipis, dan tali tersebut semakin lama semakin tipis. Meskipun kebijakan Vietnam adalah mengubah musuh menjadi teman dengan semua negara, hal ini memerlukan keberadaan kapal induk AS dan koneksi kereta api berkecepatan tinggi dengan China. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan kekuatan antara China dan AS. Namun, China tidak melihatnya seperti itu. Beijing percaya bahwa peningkatan hubungan antara Vietnam dan AS adalah untuk melawan pengaruh dan dominasi China di kawasan ini. Pada tanggal 25 Juni tahun 2023, USS Ronald Reagan, sebuah kapal induk bertenaga nuklir, mengunjungi Da Nang, sebuah kota penting di Vietnam Tengah. Ini adalah kunjungan ketiga sejak berakhirnya Perang Vietnam, dan itu memicu kekhawatiran dan kepanikan yang luas di Beijing. Selama kunjungannya ke Hanoi pada bulan September, Presiden AS Joe Biden secara tak terduga meningkatkan hubungan AS-Vietnam menjadi kemitraan strategis komprehensif. Ini menempatkan Washington pada level yang sama dengan Beijing dalam hierarki mitra internasional yang disusun dengan hati-hati oleh Vietnam. Beberapa analis mengatakan bahwa setelah kebangkitan China, AS dan Vietnam tidak hanya memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan yang semakin erat tetapi juga berbagi kekhawatiran bersama tentang ekspansi militer Beijing di Laut China Selatan. Vietnam selalu memprotes klaim kedaulatan China di Laut China Selatan. Su Ziyun, seorang peneliti di lembaga pemikir resmi Taiwan, Institut Penelitian Keamanan Pertahanan Nasional, menganalisis dari perspektif geostrategis bahwa Vietnam adalah bagian terakhir dari teka-teki untuk mengepung China. Strategi pada era Trump adalah memenangkan Vietnam dan Korea Utara untuk mengepung China dari jarak dekat. Pada era Biden, strategi ini adalah meninggalkan Korea Utara dan fokus pada memperkuat Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan Filipina. Oleh karena itu, Vietnam telah menjadi bagian terakhir dari teka-teki geopolitik Biden. Sikap strategis Vietnam adalah memainkan kartu AS dan bahkan mungkin menerima bantuan militer AS. Oleh karena itu, kemenangan Hanoi atas AS untuk memeriksa dan menyeimbangkan China, sambil mengizinkan bekas penjajahnya, Prancis, untuk mengirim pesawat militer untuk berkunjung dan bermalam dalam waktu singkat, jelas merupakan strategi penyeimbangan kekuatan. Dari analisis ini, AS berharap dapat meningkatkan hubungan dengan Vietnam tahun ini dari tingkat diplomatik ketiga di Hanoi menjadi tingkat kedua. China, India, Rusia, dan Korea Selatan berada pada tingkat pertama.
Jadi, apakah Vietnam beralih ke jalur pro-AS dan anti-China karena masalah Laut China Selatan? Jawabannya belum tentu. Washington sangat ingin memenangkan Hanoi tetapi belum berhasil. Tidak mungkin mencapai tujuan di bawah pengaruh Beijing. Meskipun AS adalah investor utama Vietnam dan pasar ekspor terbesarnya, China adalah mitra dagang terbesar Vietnam dan sangat penting bagi industri manufaktur Vietnam. Reuters mengutip pejabat Vietnam yang mengatakan bahwa meskipun AS berharap dapat meningkatkan hubungan diplomatik dengan Vietnam, ini sebagian besar bersifat simbolis karena para pemimpin Vietnam selalu ragu-ragu, khawatir China mungkin melakukan pembalasan. Bagi para pemimpin senior Partai Komunis Vietnam, mempertahankan rezim adalah prioritas utama. China dan Filipina telah lama bersengketa mengenai kedaulatan atas pulau-pulau, terumbu karang, dan perairan di Laut China Selatan, tetapi konflik antara kedua belah pihak terus meningkat sejak tahun ini. Pada bulan Januari tahun ini, kunjungan kenegaraan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. ke Vietnam menandatangani 2 perjanjian di Hanoi untuk memperkuat kerjasama antara penjaga pantai kedua negara dan mencegah insiden yang tidak menyenangkan di Laut China Selatan. Pada tanggal 5 Agustus, kapal penjaga pantai Vietnam tiba di pelabuhan ibu kota Filipina untuk meluncurkan latihan penjaga pantai gabungan pertama antara kedua negara. Ini jelas bukan hasil yang diinginkan oleh Xi Jinping. Hal ini sangat penting karena kami sedang membangun kemitraan dan ingin menunjukkan bahwa mungkin bagi dua negara untuk bekerja sama meskipun keduanya memiliki masalah di Laut Filipina Barat. Mungkin untuk menciptakan pola di mana kami dapat membangun hubungan yang lebih kuat, dan mungkin kami juga dapat menerapkannya dengan negara-negara lain yang memiliki klaim yang sama seperti kami. Kita bisa akur, kita bisa melakukan pembicaraan, kita bisa meredakan ketegangan melalui kegiatan semacam ini. Pada tanggal 9 Agustus, kapal Vietnam melakukan latihan dengan kapal patroli lepas pantai Filipina sepanjang 83 meter selama kunjungan pelabuhan selama 5 hari. Ini adalah latihan pertama antara kedua negara Asia Tenggara ini, yang telah lama memperdebatkan kedaulatan atas bagian-bagian Laut China Selatan dan telah bentrok dengan penjaga pantai China di perairan yang disengketakan. Mari kita tunggu dan lihat kemana arah hubungan China-Vietnam di masa depan.